Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sedikit tiga lagi, tahu semangat. Tahu semangat dan paling berharap. Angel saya, siapa namanya Pak sama ini di depan yuk. Nah, biar kelihatan. Sedikit tiga lagi. Sedikit tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam laut kita, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala laki-laki. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Aneh kakinya pendek, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan memakai kuasa. Haleluya, Tuhan telah kuasa. Misalnya nasihat itu Musa adalah orang yang T-A-A-T. Apa? Musa adalah orang yang taat. Nah, setelah itu Musa mendengarkan nasihat daripada siapa tanya? Yitro. Ya lupa. Yitro. Siapa namanya? Pak Yitro. Nah, begitu juga adik-adik. Di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 33 bunyinya seperti ini. Dengarkanlah didikan, ya kan? Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Nah, Amsal 8 ayat 33 aja berkata seperti itu. Apa dikatakan? Dengarkanlah didikan supaya kamu menjadi bijak. Jadi kita harus dengar-dengaran dengan nasihat orang yang lebih tua dari kita. Boleh yang lebih muda asal itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, siapa di sini yang telinganya itu nggak suka dengar-dengaran? Telinganya budak rohani. Siapa di sini? Yang kalau mamanya bilang, Jessica jangan suka ribut ya. Jessica malah masih suka ribut. Siapa di sini? Ada ya, ada yang aku ya. Ada ya. Jadi kita harus taat seperti siapa Bapak Musa, dengar-dengaran dengan nasihat orang tua. Nah, adik-adik, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kok ada suaranya semua sih hari ini?
Jangan-jangan mulutnya ditinggal di rumah nih, nggak dibawa nih. Ya. Ayo. Apa tadi pertanyaan Tante? Biasanya siapa yang suka memberi kita nasihat? Biasanya siapa? Mama, temen, terus apa lagi? Nah, biasanya siapa? Saudara. Biasanya yang suka memberi kita nasihat biasanya umurnya lebih tua dari kita, lebih dewasa dari kita. Tapi ada juga sih yang anak yang lebih yang umurnya lebih di bawah kita juga ada juga yang menasehati. Tapi kita juga mesti lihat nasihatnya itu benar nggak. Jangan nasihatnya yang tidak benar. Misalnya kita mencuri, nasihatnya benar apa tidak? Besok kita nonton film sampai jam 1 pagi yuk. Nasihat yang bagusnya itu. Tidak. Jadi kita harus dengar-dengaran dengan nasihat yang baik atau nasihat yang tidak baik. Nah, adik-adik, suatu hari nih, Tante mau cerita juga, mau ngasih tahu dulu judul cerita hari ini. Hari ini Tante mau cerita yang judulnya Musa menuruti nasihat. Apa? Musa menuruti nasihat. Diambil dalam kitab Keluaran 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Keluaran berapa? 18 ayat 1 sampai 27. Nah, adik-adik, Bapak Musa ini adalah orang yang taat ya. Kita udah tahu semua ya, Bapak Musa dari cerita Tante Lince, dari cerita Tante Linda. Kita tahu bahwa Musa adalah seorang yang taat. Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia tanya langsung kepada siapa? Tuhan. Dia tanya, Tuhan, apa nih yang harus aku lakukan untuk bangsa Israel? Karena Musa memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik, pokoknya setiap kali dia mau melakukan sesuatu, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Tapi adik-adik, Tuhan itu bisa memakai semua orang yang ada di sekitar kita untuk menasehati. Jadi nggak perlu lagi tanya sama Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Entah itu papa kita, entah itu siapa? Mama kita, entah itu bapak gembala sidang kita, atau guru-guru sekolah minggu. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja ya adik-adik ya untuk menasehati. Ya, nanti sini aja. Ya, jadi Tuhan itu bisa memakai siapapun untuk menasehati kita adik-adik. Nah, begitupun adik-adik, waktu dulu itu Tuhan juga memakai seseorang untuk menasehati Bapak siapa tadi? Musa. Nah, suatu kali papa mertuanya Musa, papa mertua tahu nih artinya? Papa mertua artinya tahu nggak? Bapaknya dari istrinya Pak Musa. Jadi Musa itu punya istri namanya Zipora. Siapa namanya? Nah, istrinya Musa namanya Zipora. Zipora namanya. Dia punya papa namanya Pak Yitro. Siapa namanya? Pak Yitro. Nah, Pak Yitro ini kangen sama anaknya yang namanya siapa anaknya? Zipora. Dia juga kangen sama cucu-cucunya. Maka Pak Yitro berkunjunglah ke rumah Musa. Dia berkunjung ke rumah Musa karena kangen sama anaknya, kangen sama menantunya, dan kangen sama cucu-cucunya. Siapa di sini yang masih punya kakek? Masih punya kakek. Siapa lagi yang masih punya kakek? Iya. Siapa lagi? Iya. Punya kakek nggak? Oh, udah di surga. Masih punya kakek nggak Ika? Ya? Oh, udah di surga juga Chelsea? Udah di surga juga. Wah, mana nih yang masih punya kakek? Udah nggak ada ya? Cuma Jessica masih ada nggak kakeknya? Oh, nggak ada juga. Pani masih ada kakek nggak? Oh, udah nggak ada juga. Pani sini aja duduknya. Kok nyempil di situ? Oh, ngambek dulu. Nah, adik-adik, kakek Yitro ini sedang berkunjung ke rumah Pak Musa. Nah, lagi sedang berjalan-jalan, tiba-tiba kaget Pak Musa, Pak Yitro datang, Papa datang, katanya, Papa datang. Lalu dipeluklah Pak Yitro sama si Pak
Pak Musa. Nah setelah itu adik-adik, setelah mereka ketemu, saling melepas kangen, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol di sini. Nah setelah keesokan harinya, si Musa ini berdarah semua, kenapa ini? Nah, setelah Pak Yitro masuk ke dalam rumah Musa, Musa bercerita kepada Pak Yitro. Dia bilang gini, Tuhan itu luar biasa, Pak. Dikasih ini dulu ya, dikasih apa namanya? Pensoplas ya. Samuel. Kata si Musa gini, Tuhan itu luar biasa loh, Pak. Waktu itu ada yang masih ingat nggak cerita air di Mara? Air di Mara apa rasanya? Pahis ya. Nah itu karena kekuasaan daripada siapa? Tuhan. Diceritain semua sama si Musa. Lalu Musa bercerita lagi tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Kata si Musa, kita keluar dari tanah Mesir itu dibimbing oleh tiang awan dan tiang api. Nah diceritain semua sama si Pak Musa ini. Lalu Yitro bilang, wah luar biasa ya. Ternyata jangan ngobrol, dengerin nanti ditanya nggak bisa. Luar biasa ya Tuhan kita ya, kata Pak Yitro. Pak Yitro terkagum-kagum dengan kebaikan dan kebesaran Tuhan kita. Belum ada Tuhan Yesus belum lahir pada zaman itu. Nah, keesokan harinya adik-adik, Musa pergi melakukan tugasnya seperti biasa. Adik-adik tahu tugas Pak Musa ngapain? Tugas Pak Musa nih duduk seperti tante. Duduk. Nah, yang lainnya nih, bangsa Israel ikutan tante duduknya. Bangsa Israel nih, contohnya ya seperti kalian nih, bangsa-bangsa Israel semua pada ngobrol sama Musa, pada nanya, minta nasihat kepada si Musa. Contohnya tante Musa. Lalu si Leo, bangsa Israel, nanya, Pak Musa,